Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Anis Lailatul Fitriah, 2. Muhammad Haris, 3. Widyatul Laili Muzdalifah, 4. Isra'un Julaikah, 5. Arvina Dwi Aprilia, 6. Dohan Firdaus Jania, 7. Ike Umul Khalifah, 8. Anissa Lailatul Azizah akan mempresentasikan mengenai zeolit. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang zeolit, kita harus mengetahui apa itu zeolit. Zeolit merupakan mineral alumina silikat terhidrat yang tersusun atas tetrahedral alumina AlO4 dan silika SiO4 yang mempunyai struktur berongga dan berkemampuan untuk proses penukar ion, adsorpsi logam berat, dan mudah dimodifikasi. Zeolit pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zeolit alam dan zeolit sintesis. Zeolit alam itu biasanya mengandung kation-kation K+, Na+, Ca2+, atau Mg2+. Sedangkan zeolit sintesis itu biasanya hanya mengandung kation-kation K+ atau Na+. Sehingga zeolit banyak digunakan di berbagai bidang, diantaranya sebagai adsorber, penanganan limbah, pakan ternak, katalis, dan lain-lain. Zeolit juga banyak dipakai sebagai bahan penelitian oleh para peneliti di luar negeri ataupun di Indonesia. Ada beberapa ciri khas dari sifat-sifat yang dimiliki oleh zeolit yang kemudian menjadikan zeolit mempunyai kelebihan dan kemampuan dalam penggunaannya. Beberapa sifat tersebut adalah sifat dehidrasi, sifat pertukaran ion, sifat penjerapan atau adsorben, sifat penyaringan atau saving, dan sifat katalisator. Yang pertama ada sifat dehidrasi. Zeolit mempunyai sifat dehidrasi yaitu melepaskan molekul H2O apabila dipanaskan. Pada umumnya, struktur kerangka zeolit akan menyusut, tetapi kerangka dasarnya tidak mengalami perubahan secara nyata. Molekul H2O dapat dikeluarkan secara reversibel. Pada pori-porinya terdapat kation-kation dan molekul air. Apabila kation-kation dan molekul air tersebut dikeluarkan dari pori dengan perlakuan tertentu, maka zeolit akan meninggalkan pori yang kosong. Secara alami, pori-pori zeolit yang belum diolah akan mengandung sejumlah molekul air dan alkali atau alkali tanah hidrat. Proses pemanasan pada temperatur 300-400 derajat Celcius dapat menghilangkan kandungan air dan hidrat pada alkali atau alkali tanah hidrat. Zeolit yang sudah mengalami pemanasan ini disebut zeolit teraktivasi fisika, artinya zeolit terdehidrasi atau zeolit yang kehilangan air. Yang kedua ada sifat pertukaran ion. Kation-kation pada pori berperan sebagai penetral muatan zeolit. Kation-kation ini dapat bergerak bebas sehingga dapat dengan mudah terjadi pertukaran ion. Mekanisme pertukaran kation tergantung pada ukuran, muatan, dan jenis zeolitnya. Larutan atau air yang mengandung ion-ion Ca2+ dilewatkan pada zeolit Na teraktivasi. Ion Ca2+ dalam larutan atau air akan mengganti ion-ion Na yang ada dalam pori-pori zeolit Na. Ion-ion Na+ akan dilepas ke dalam larutan atau air. Pada akhirnya, konsentrasi ion Ca2+ dalam larutan atau air akan berkurang. Reaksi pertukaran ion-ionnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Zna plus CaCl2. Yang selanjutnya atau yang ketiga ada sifat penjerapan atau adsorben. Zeolit mempunyai kapasitas yang tinggi sebagai penjerap atau adsorben. Mekanisme adsorpsi yang mungkin terjadi adalah adsorpsi fisika atau melibatkan gaya van der Waals, adsorpsi kimia atau melibatkan gaya elektrostatik.
ikatan hidrogen, dan pembentukan kompleks koordinasi. Molekul atau zat yang dijerap akan menempati posisi pori. Daya serap adsorbansi zeolit tergantung dari jumlah pori dan luas permukaan. Molekul-molekul dengan ukuran lebih kecil dari pori yang mampu terjerap oleh zeolit. Alkohol seperti fenol adalah zat pengotor yang bersifat racun bagi manusia. Air yang mengandung fenol dapat dibebaskan dari fenol dengan melewatkan air dalam zeolit teraktivasi. Fenol yang terkandung dalam air akan terabsorpsi dan menempati posisi pori-pori, sehingga konsentrasi fenol dalam air menjadi kurang. Sifat yang selanjutnya yaitu sifat penyaringan. Penyaringan atau pemisahan molekul dan zeolit itu didasarkan pada bentuk, ukuran, dan polaritas molekul yang disaring. Zeolit ini memiliki pori dengan ukuran tertentu, sehingga molekul yang memiliki ukuran lebih kecil dari pori akan mampu melintasi, sedangkan molekul yang berukuran lebih besar dari pori akan tertahan. Bisa dilihat ilustrasinya pada gambar di samping. Yang selanjutnya yaitu sifat katalisator. Sifat zeolit sebagai katalis ini didasarkan pada adanya ruang kosong yang dapat digunakan sebagai katalis atau penyangga katalis untuk reaksi katalitik. Kemampuan zeolit ini sebagai katalis itu berkaitan dengan adanya pusat aktif antara saluran zeolit yang terbentuk karena adanya gugus fungsi tipe asam Bronsted maupun Lewis. Perbandingan kedua jenis asam ini tergantung pada proses aktivasi zeolit dan kondisi reaksi. Pusat-pusat aktif yang bersifat asam ini selanjutnya dapat mengikat molekul-molekul basa secara kimiawi. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan aktivasi mineral zeolit. Proses aktivasi zeolit merupakan proses yang bertujuan untuk mengelola zeolit agar dapat dimanfaatkan dengan metode secara fisika dan kimia. Untuk aktivasi secara fisika dapat dilakukan dengan cara memperkecil ukuran untuk memperluas permukaan dan pemanasan pada suhu tinggi. Pada aktivasi secara kimia dilakukan secara penambahan asam yang mengakibatkan terjadinya pertukaran kation dengan H+. Proses pertukaran ion sering digunakan karena metode ini sangat sederhana, tidak menghasilkan limbah buangan padat, dan dapat dilakukan proses regenerasi dengan cara aktivasi. Baik, lanjut ke pembahasan yang nomor 3. Di sini terdapat pertanyaan mengenai sebutkan dan jelaskan pemanfaatan zeolit dalam kehidupan sehari-hari. Zeolit sendiri memiliki sifat khusus yang membantu dalam pemanfaatannya. Sifat khusus dari zeolit yaitu tukar-menukar anion kation dan juga berperan sebagai katalis. Pada umumnya, zeolit menukarkan ion natrium untuk ion positif lainnya. Di Indonesia sendiri, zeolit banyak digunakan untuk berbagai bidang, yakni bidang perikanan, bidang peternakan, bidang industri, bidang pertanian, dan juga bidang perkebunan. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pemanfaatan zeolit dalam bidang perikanan. Ada 6 poin yang digunakan, yakni yang pertama, penyerapan NH3NO dan H2S, pengontrol pH air, pengontrol amonium dalam kolam ikan atau tambak, filter air yang masuk ke tambak, pengontrol kandungan alkali dan oksigen, serta perbiakan lahan dasar tambak dengan menyerap logam berat. Yang kedua, ada pemanfaatan zeolit dalam bidang peternakan. Dalam bidang peternakan sendiri, zeolit berfungsi untuk meningkatkan nafsu makan, mengefektifkan pemakaian pakan, menyehatkan dan menurunkan tingkat kematian ternak, mempercepat pertumbuhan ternak,
meningkatkan kuantitas dan kualitas produk ternak, serta menurunkan bau kotoran yang sekaligus meningkatkan kualitas sebagai pupuk kandang. Yang ketiga, ada pemanfaatan zeolit dalam bidang industri. Dalam bidang industri, zeolit digunakan dalam industri kertas, industri perminyakan, dan industri kayu lapis. Nah, pada industri kertas, zeolit dimanfaatkan sebagai bahan pengisi atau filter untuk menggantikan kaolin dan kalium karbonat sehingga kertas yang dihasilkan memiliki sifat yang lebih baik. Yang kedua, ada di bidang industri perminyakan, zeolit yang berjenis karbazit, klinoptiloid, dan mordenoid digunakan dalam proses pemurnian untuk menyerap air dan karbon dioksida dalam minyak bumi. Dan yang ketiga ada pada industri kayu lapis. Di sini zeolit digunakan dalam bentuk pasta sebagai pengisi dan perekat. Yang terakhir ada pemanfaatan zeolit dalam bidang pertanian dan perkebunan. Dalam bidang ini, zeolit dimanfaatkan sifat khususnya yakni menukar anion dan kation. Yang pertama, zeolit dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah karena pada proses pemakaiannya zeolit ini digunakan untuk mengefisienkan pupuk dengan cara mengikat ion amonium agar tidak terbuang. Yang kedua, dia berfungsi sebagai penjaga keseimbangan pH tanah. Yang ketiga, dia juga mampu mengikat logam lumbung atau timbal yang dapat meracun tanah. Dan yang terakhir, dia mampu memperbaiki kandungan kalsium dan natrium yang digunakan pada bidang pertanian dan perkebunan. Sebutkan salah satu contoh zeolit sintesis dan jelaskan cara pembuatannya. Pembuatan zeolit sintesis dibagi menjadi dua. Yang pertama, proses hidrogel. Alumina tetrahidrat Al2O3 3H2O diuraikan dalam suhu tertentu dan dicampur dengan sodium silikat dalam satu tangki pembuat gel hingga terbentuk suatu gel yang homogen. Gel ini kemudian dipompakan pada suatu tangki yang lain, kemudian dikristalisasikan setelah beberapa jam pada suhu 200 Fahrenheit diikuti dengan difraksi sinar X. Yang kedua, proses clay conversion. Proses tersebut menghasilkan bubuk yang memiliki tingkat kemurnian rendah tinggi yang tidak saling terikat yang kemudian menghasilkan zeolit dalam matriks lempung. Cara pembuatan zeolit sintesis zeolit A. Penyiapan bahan baku. Bahan baku yang disiapkan adalah AlOH3 dan silika. AlOH3 diperoleh dengan cara melarutkan tawas Al2SO4 3 kali H2SO4 24H2O dalam larutan NaOH. Sedangkan silika diperoleh dengan mengkalsinasi watercress Na2SiO3. Yang kedua, pembuatan zeolit A. 1. Pencampuran AlOH3 kali dengan larutan NaOH 50% dan aqueous dalam lampu leher 3. Kemudian dipanaskan sampai suhu 80 derajat Celcius dengan pengadukan selama 30 menit. Yang ketiga, ditambahkan silika dan aqueous. Yang keempat, diaduk selama 2 jam tanpa pemanasan. Setelah itu, pengadukan dihentikan dan dilanjutkan dengan pemanasan campuran selama 30 menit. Yang kelima, disaring dan diambil endapannya. Yang keenam, endapan yang diperoleh
Selanjutnya dicuci dengan Aquades dan dikeringkan dalam oven pada suhu 120 derajat Celcius selama 2 jam. Proses yang ketiga, pengaktifan produk zeolit A. Pengaktifan produk zeolit A dilakukan melalui proses kalsinasi dan furnace pada suhu 550 derajat Celcius selama 4 jam. Yang keempat, uji daya serap logam berat. Produk zeolit A yang diperoleh selanjutnya diuji daya serapnya terhadap logam Fe yang terdapat pada larutan FeSO4. Kadar Fe yang terdapat dalam larutan FeSO4 dianalisis dengan atomic absorption spectroscopy. Baik, sekian, terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari kelompok 5, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.